Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Kisah di Balik Ruang Siaran Radio. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari baru saja tergelincir di ufuk barat saat bis antar kota yang ditumpangi memasuki terminal kota K. Udara di sini terasa berbeda dari kota M, lebih lembab dan membawa aroma tanah basah yang pekat. Aku menggenggam erat tas ranselku berisi ijazah SMK negeri yang masih kaku dan beberapa potong pakaian. Di kantongku secari kertas berisi alamat Radio G menjadi satu-satunya harapan untuk menyambung hidup, karena tabungan orang tuaku tidak lagi sanggup membiayaiku kuliah. Radio G ya mbak? Oh, itu arahnya ke Jalan Lingkar, bangunan tua itu mah, celetus seorang tukang ojek pangkalan yang mengantarku. Kalimat bangunan tua itu sempat membuat dadaku berdesir, namun aku menepisnya. Bagiku ini adalah awal karir sebagai penyiar, impian yang akhirnya terwujud. Sesampainya di sana, aku disambut oleh gerbang besi berkarat yang tinggi. Bangunan Radio G bergaya kolonial dengan cat putih yang mulai mengelupas di beberapa sudut. Di atas atapnya, menara pemancar menjulang tinggi, seolah menusuk langit senja yang kemerahan. Saat aku melangkah masuk ke ruang resepsionis, hawa dingin langsung menyergap kulitku. Bukan dingin AC, melainkan dingin yang membuat bulu kuduk di lenganku sedikit berdiri. Rara ya? Saya Bram, manajer di sini, ujar seorang pria parubaya dengan senyum yang dipaksakan. Matanya tampak lelah dengan kantung mata yang menghitam. Interviewnya singkat saja, karena kamu lulusan penyiar dan suaramu punya karakter, saya terima. Kamu bisa tinggal di mes belakang mulai malam ini, gratis. Aku merasa sangat beruntung. Terima kasih Pak, benar-benar terima kasih. Pak Bram memanggil seorang pria tua bernama Pak Haris untuk mengantarku ke mes. Kami melewati lorong panjang yang dihiasi foto-foto penyiar lama yang warnanya sudah menguning. Pak Haris berjalan dengan langkah menyeret, kunci-kunci di pinggangnya berdentang ritmis. Ini namanya kamar kaca Mbak Rara, kata Pak Haris sambil membuka pintu kayu yang berat. Aku terpana, mes ini sangat luas, bersih, dan tampak nyaman. Namun ada satu keganjilan yang langsung menangkap perhatianku. Dinding yang membatasi area kamar tidur dengan kamar mandi dan lorong belakang adalah kaca transparan yang hanya ditutupi stiker buram setengah badan. Kesannya elegan, namun terasa terbuka. Di dalam kamar sudah ada dua gadis yang sedang merapikan loker. Kenalin, aku Sari, ini Dinda, sapa gadis berambut sebahu itu dengan ramah. Kita juga baru di sini, Ra, masih masa training. Dinda yang tampak lebih pendiam menyalami tanganku dengan telapak tangan yang terasa sangat dingin. Untung kamu datang, Ra. Kamar ini terlalu besar kalau cuma ditinggali berdua. Rasanya sepi banget kalau malam, bisik Dinda dengan nada berbicara yang sedikit bergetar. Malam itu kami bertiga duduk di lantai beralaskan kasur busa tipis yang bersentuhan langsung dengan ubin. Kami saling bercerita tentang ambisi kami sebagai penyiar muda, namun di tengah tawa kami, suara angin dari luar terdengar seperti rintihan yang panjang. Rak, kamu dengar nggak? Tanya Sari tiba-tiba menghentikan ceritanya. Dengar apa? Kayak ada yang ngetuk kaca dari luar, tapi ini kan lantai 2 dan di luar itu langsung pohon kamboja. Lanjut Sari sambil menatap dinding kaca yang memantulkan bayangan kami bertiga. Aku mencoba tertawa kecil. Mungkin ranting pohon Sar, namanya juga bangunan tua. Tapi jauh di dalam lubuk hatiku aku merasakan sesuatu yang salah.
Seolah-olah di balik kaca yang buram itu ada sepasang mata yang sedang menghitung jumlah kami, memastikan bahwa kini ada 3 nyawa baru yang masuk ke dalam kekuasaan mereka. Aku tidak tahu bahwa di kota K ini, suaraku bukan satu-satunya yang akan mengudara di frekuensi radio G. Ada suara-suara lain yang lebih tua dan lebih lapar yang sedang menunggu gilirannya untuk berkenalan. Memasuki hari kedua dan ketiga, euforia diterima kerja perlahan mulai terkikis oleh rutinitas yang brutal. Kami bertiga mendapat jadwal shift yang cukup berat sebagai bagian dari pelatihan mental. Kami harus berada di studio sejak pukul 4.30 pagi untuk menyiapkan program religi subuh, dan baru benar-benar bisa merebahkan badan setelah close station di tengah malam. Namun ada yang aneh dengan rasa lelah yang kami alami. Ini bukan sekedar lelah fisik biasa seperti setelah berolahraga. Tubuhku terasa sangat berat, seolah-olah ada beban tidak kasat mata yang menggelayut di pundakku setiap kali aku melangkah masuk ke arah kantor. Kepala seringkali terasa pening dan tengkukku selalu terasa dingin, meski kipas angin di ruang siaran sedang dimatikan. Ra, kamu ngerasa gak sih? Sejak kemarin aku kayak habis dipukulin orang sekampung, badan pegel semua. Padahal kita cuma duduk di depan mic. Keluh Sari saat kami sedang melakukan briefing sore di ruang tengah. Wajahnya yang semula ceria kini tampak pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang terlihat sangat jelas. Dinda hanya mengangguk lemas sambil menyandarkan kepalanya di atas meja bundar kayu yang berada di tengah ruangan. Meja itu adalah tempat kami berkumpul untuk rapat mingguan atau sekedar makan siang bersama karyawan lain. Aku juga, Sar. Malah tadi malam aku ngerasa kasur kita kayak goyang-goyang, padahal nggak ada gempa. Aku mau bangun, tapi mata kayak diem, saut Dinda dengan suara parau. Puncaknya terjadi saat rapat mingguan di hari ketiga. Sore itu, udara di luar sangat mendung, menciptakan suasana temaram di dalam ruangan karena lampu neon yang berkedip-kedip minta diganti. Pak Bram sedang memaparkan target iklan, namun suaranya terdengar makin menjauh di telingaku. Aku tidak kuasa menahan kantuk yang datang secara agresif. Aku pun jatuh terlelap di atas meja bundar itu, tepat di tengah-tengah kebisingan rapat. Dalam tidur singkatku, aku merasa suasana mendadak sunyi senyap. Suara Pak Bram hilang, suara tawa teman-temanku lenyap. Yang ada hanya suara detak jam dinding yang berbunyi sangat keras. Ra, bangun. Goncangan di bahuku membuatku tersentak hebat. Aku terbangun dengan nafas memburu. Sari berdiri di sampingku dengan wajah cemas. Rapat ternyata sudah selesai dan hanya tersisa beberapa orang yang sedang merapikan berkas. Kamu tidurnya nyenyak banget, Ra. Sampai dipanggil Pak Bram berkali-kali nggak bangun. Aku mengusap wajahku yang berkeringat dingin. Namun saat mataku mulai fokus, aku melihat sesuatu di sudut mataku. Di antara kerumunan karyawan yang bergerak menuju pintu keluar, ada satu sosok yang bergerak dengan cara yang tidak wajar. Sesosok pria hitam tinggi besar, kulitnya tampak legam seperti arang yang terbakar, bergerak melesat menjauhi meja bundar. Dia tidak berjalan, melainkan melayang cepat di sela-sela orang yang berlalu lalang. Sosok itu kemudian menghilang di balik pintu pemancar yang tertutup rapat. Sar, itu siapa? Tanyaku dengan jari gemetar, menunjuk ke arah pintu pemancar. Tadi ada orang hitam tinggi, dia lari dari meja ini, kataku dengan suara yang mulai bergetar hebat. Sari terdiam, ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia kemudian merangkul bahuku, mencoba memberikan ketenangan yang sebenarnya ia sendiri tidak punya. Mungkin kamu halusinasi karena kecapean, Ra. Kamu baru bangun tidur, aliran darah ke otak belum lancar. Sudah yuk, kita ke mes, mandi biar seger. Aku ingin mempercayai kata-kata Sari. Aku ingin menganggap itu hanya bunga tidur atau efek kelelahan luar biasa. Namun rasa dingin yang tertinggal di area meja bundar itu terasa sangat nyata. Dan yang lebih mengerikan, aku merasa sosok hitam itu bukan pergi menjauh, melainkan sedang bersembunyi di suatu tempat. Memperhatikan kami, menunggu saat kami benar-benar lemah untuk menampakkan dirinya kembali. Sejak saat itu aku sadar, lelah yang kami rasakan bukan karena pekerjaan. Ada sesuatu di gedung ini yang sedang perlahan-lahan menyedot energi kami, membiarkan kami terjebak dalam kondisi setengah sadar agar ia bisa bermain-main dengan pikiran kami.
Logika manusiaku terus memberontak, mencoba menyangkal apa yang kulihat di meja bundar sore itu. Aku terus meyakinkan diri bahwa itu hanyalah sleep paralysis atau halusinasi akibat kelelahan kronis. Namun memasuki hari kelima, gangguan itu tidak lagi menunggu malam atau saat aku terlelap. Sosok itu mulai menunjukkan eksistensinya di bawah terang lampu neon dan terik matahari kotaka. Siang itu sekitar pukul 2 sore, suasana kantor sedang agak sepi karena sebagian besar staf lapangan sedang keluar. Aku sedang berjalan menuju ruang arsip untuk mengambil beberapa naskah iklan lama. Koridor menuju ruang arsip melewati sebuah lorong yang di sisi kirinya terdapat jendela-jendela besar yang menghadap ke taman tengah. Saat aku melangkah, aku merasakan ada sesuatu yang bergerak di batas penglihatanku. Di sisi kananku, tepat di bayangan lemari-lemari besi, sosok hitam tinggi itu berdiri diam. Aku berhenti melangkah, jantungku berdegup kencang hingga suaranya berdenging di telinga. Ketika aku menoleh penuh ke arah lemari, sosok itu melesat cepat, bersembunyi di balik pilar. "Siapa di situ?" Suaraku menggema di koridor yang sunyi. Tidak ada jawaban, hanya suara kipas angin di kejauhan yang berderit konsisten. Aku mencoba memberanikan diri mendekati pilar itu, namun setiap kali aku mendekat, bayangan hitam itu tampak berpindah posisi dengan gerakan yang sangat lincah. Seolah-olah dia sedang mengajakku bermain petak umpet. Saat aku diam, dia akan mengintip dari balik tembok. Hanya separuh wajah gelap tanpa mata yang terlihat. Saat aku mengejarnya, dia menghilang. Dengan nafas tersengal, aku kembali ke ruang tengah dan mendapati Dinda sedang duduk sendirian sambil melamun. Aku menarik kursi di sampingnya, membuat Dinda sedikit tersentak. "Din, aku mau ngomong sesuatu," bisikku sambil mengamati sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Dinda menatapku dengan wajah yang sangat pucat, bibirnya tampak sedikit membiru. "Apa, Ra? Kamu kelihatan kayak habis lihat setan." Aku menelan ludah, berusaha mengatur nafas. "Tak kasih tahu tapi diam ya, jangan cerit. Kamu yang paling penakut di sini, tapi aku nggak kuat kalau menendam sendiri." Dinda mengangguk pelan, tangannya mulai meremas ujung bajunya. "Ada orang hitam, tinggi banget. Dia ngikutin aku terus, Din. Bahkan barusan di lorong arsip. Kamu lihat nggak sesuatu yang aneh di belakangku tadi?" Dinda hampir saja mengeluarkan jeritan kalau saja aku tidak sigap membungkam mulutnya dengan tanganku. Matanya membelalak lebar, penuh ketakutan yang murni. "Jangan bercanda, Ra. Ini masih siang bolong." "Aku nggak bercanda, dia lincah banget. Kayak bayangan tapi punya masa. Dia sembunyi kalau didekati." Dinda melepaskan tanganku dari mulutnya. Air matanya mulai mengenang. "Pantesan, Ra. Pantesan setiap kali jalan berdua, aku ngerasa ada angin dingin di tengkukku. Aku pikir itu cuma AC yang bocor." Sorenya saat jam kantor hampir berakhir dan matahari mulai meredup memasuki waktu maghrib, kami memutuskan untuk kembali ke mes. Saat melewati area belakang dekat dapur resto yang menyatu dengan gedung radio, seorang wanita parubaya bernama Mbak Sum memanggil kami. Dia adalah karyawan bagian dapur yang sudah bekerja di sana bertahun-tahun. Mbak, berani banget balik dari radio pas mari begini," tegur Mbak Sum sambil membersihkan meja. Wajahnya tampak serius, tidak ada nada bercanda. "Kenapa memangnya Mbak Sum? Kan cuma ke belakang mes." Mbak Sum mendekat, suaranya mengecil. "Mbak penyiar baru ya? Hati-hati. Di sini kalau jam segini mereka lagi bangun. Apalagi Mbak itu kayaknya ada yang suka." Belum sempat aku bertanya lebih lanjut, aku melihatnya lagi. Di atas atap bangunan dapur yang rendah, sosok hitam itu sedang berjongkok. Dia menatap ke arah kami dengan posisi seperti predator yang siap menerkam. Gerakannya sangat lincah. Dalam sekejap dia melompat ke dahan pohon mangga besar di dekat mes tanpa menimbulkan suara daun berisik sedikit pun. Hanya aku yang melihatnya. Mbak Sum dan Dinda hanya merasakan angin kencang yang tiba-tiba berhembus. "Besok-besok saya cerita lagi. Cepat masuk mes, kunci pintu, jangan lupa berdoa," kata Mbak Sum yang sering dipanggil Paija oleh staf senior, sambil bergegas masuk ke dalam dapur dan mengunci pintu dari dalam. Aku dan Dinda berlari sekencang mungkin menuju kamar kaca. Di belakang kami suara langkah kaki yang berat tapi cepat seolah mengejar, membuat bulu kuduk kami berdiri sempurna. Kami tahu malam ini tidak akan menjadi malam yang tenang. Sosok hitam itu sudah berhenti bersembunyi.
Dia sudah berani terang-terangan menunjukkan bahwa kami tidak pernah benar-benar sendirian di Radio G. Malam itu suasana di mes terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Sari izin pulang ke rumah orang tuanya di kota sebelah karena ada urusan keluarga, meninggalkan aku dan Dinda hanya berdua di kamar kaca. Sejak kejadian di bawah pohon mangga tadi sore, Dinda tidak banyak bicara. Dia langsung menyelimuti seluruh tubuhnya hingga kepala, meringkuk seperti janin di atas kasur busa yang tergelar langsung di lantai. "Ra, tidurnya deketan ya, aku takut banget." Suara Dinda teredam dari balik selimut. Aku hanya bergumam mengiyakan. Sebenarnya aku pun merasa tidak nyaman. Hawa di kamar ini mendadak menjadi sangat lembab dan pengap, padahal kipas angin di sudut ruangan berputar dengan kecepatan maksimal. Aku mencoba memejamkan mata, memaksakan diri untuk tidur karena besok ada shift pagi. Baru saja kesadaranku mulai meredup, tiba-tiba aku merasakan sebuah sentakan yang luar biasa kuat. Bukan di kaki atau tangan, tapi kepalaku. Rambutku seperti dijambak dan ditarik paksa ke arah kanan dengan tenaga yang sangat besar. Aku memekik tertahan. Seketika itu juga angin kencang bertiup di dalam kamar yang tertutup rapat. Suaranya menderu di telingaku, dingin dan berbau amis seperti darah yang mulai mengering. Aku membeku, tubuhku seolah terkunci oleh sesuatu yang berat. Tepat di samping wajahku, hanya berjarak beberapa sentimeter, duduk sesosok makhluk. Cahaya remang-remang dari lampu jalan yang menembus kaca buram memperlihatkan bentuknya dengan jelas. Itu adalah seorang bayi, namun bukan bayi manusia yang lucu. Makhluk itu hanya mengenakan popok kain putih yang sudah dekil dan kecoklatan, kulitnya pucat keabu-abuan dengan urat-urat biru yang menonjol di punggungnya. Awalnya dia membelakangiku, duduk dengan posisi kaku, kemudian perlahan-lahan dengan suara tulang leher yang berderit, ia menolehkan kepalanya 180 derajat ke arahku. Wajahnya sangat mengerikan, matanya hitam legam tanpa bagian putih, dan di sela bibirnya yang mungil menyembul dua taring panjang yang runcing. Makhluk itu memegang sebuah mainan kayu tua yang sudah patah. Dia menatapku lalu perlahan bibirnya tertarik membentuk senyuman lebar yang sangat ganjil. Terdengar suara tawa, itu tidak keluar dari mulutnya, melainkan bergema langsung di dalam kepalaku. Aku ingin berteriak tapi kerongkonganku serasa disumbat segumpal kapas. Aku hanya bisa menangis dalam diam, air mata mengalir deras membasahi bantal. Dalam kepanikan luar biasa, tangan kiriku meraba-raba ke samping. Mencari keberadaan Dinda, aku berhasil meraih lengan Dinda dan mencengkeramnya dengan kuku-kukuku. Dinda yang ternyata juga belum tidur langsung tersentak. Dia sepertinya mengerti ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi padaku. Dinda tidak membuka matanya, dia justru langsung menarik tubuhku ke dalam pelukannya, membekap mataku dengan telapak tangannya yang gemetar hebat dan mendekapku erat-erat. "Bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi baca dalam hati," bisik Dinda dengan suara parau yang nyaris pecah menjadi tangisan. Dinda mulai melantunkan doa dengan suara keras di telingaku. "Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum." Suaranya bergetar, bersaing dengan suara angin yang makin liar di dalam kamar. Aku merasa makhluk di sampingku itu marah. Aku mendengar suara kuku-kuku kecil menggaruk lantai ubin di dekat telingaku. Suara itu bergerak memutar, mengelilingi tempat kami berpelukan. Hampir 10 menit kami terjebak dalam teror itu hingga akhirnya suara angin mereda dan hawa di kamar kembali normal. Dinda perlahan melepaskan bekapannya di mataku. Aku langsung bangkit dan menangis sejadi-jadinya, terisak hingga sesak nafas. "Dia di sini, Din. Dia duduk di sampingku. Bayi itu punya taring," bisikku di sela tangis. Dinda hanya memelukku lebih erat. Kami tidak berani menyalakan lampu karena takut melihat apa yang mungkin tertinggal di sana. Sepanjang sisa malam kami hanya duduk terjaga, saling merangkul di sudut kamar, menunggu cahaya matahari menyelamatkan kami dari kegelapan kamar kaca yang kini terasa seperti penjara. Setelah teror bayi bertaring malam itu, aku menjadi sangat waspada. Namun pekerjaan sebagai penyiar menuntutku untuk tetap profesional. Malam itu aku mendapatkan jadwal shift malam hingga pukul 12 malam. Suasana kantor Radio G saat malam hari benar-benar berbeda. Lorong-lorongnya menjadi lorong kegelapan yang seolah memanjang, dan suara dengung mesin pemancar terdengar seperti gumaman orang yang sedang merapal mantra. Sekitar pukul 18.15,
Tepat saat adzan maghrib baru saja usai berkumandang, perutku terasa mules. Aku harus ke kamar mandi. Masalahnya, kamar mandi terdekat berada di ujung belakang bangunan, melewati dapur dan bersebelahan dengan ruang mesin pemancar yang udaranya selalu terasa panas dan lembab. Dengan langkah ragu, aku berjalan menuju ke sana. Saat aku hampir sampai di depan pintu kayu kamar mandi yang sudah kusam itu, aku berhenti mendadak. Suara orang mandi terdengar sangat jelas. Suara air yang diguyur menggunakan gayung plastik itu begitu berisik dan bersemangat, seolah-olah orang di dalamnya sedang sangat terburu-buru. Aku menghela nafas, sedikit lega karena aku pikir ada orang lain di area belakang ini. Oh, ada orang toh. Aku memutuskan untuk menunggu di meja makan kecil dekat dapur. Aku duduk membelakangi lorong, menghadap ke arah dapur yang gelap. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, suara mandi itu tidak kunjung berhenti. Jebar-jebur itu terus terdengar dengan ritme yang sama, tanpa suara sabun jatuh, tanpa suara deheman, hanya suara air yang menghantam lantai ubin. Tiba-tiba sebuah senter menyorot wajahku dari arah samping. "Mbak Rara, ngapain duduk di sini gelap-gelapan?" Aku tercengging kaget. Ternyata itu Pak Haris, penjaga malam yang sedang berpatroli dengan seragam coklat kusamnya. "Aduh Pak Haris, bikin kaget saja. Ini Pak, saya lagi antri mandi, ada orang di dalam, lama banget gak selesai-selesai." Jawabku sambil menunjuk ke arah pintu kamar mandi dengan jempol. Pak Haris mengernyitkan dahi. Beliau mengarahkan senternya ke pintu kamar mandi yang masih mengeluarkan suara siraman air yang keras itu. "Antri mandi Mbak? Gak ada orang di sini. Saya baru saja keliling cek semua pintu belakang, semuanya sudah saya gembok. Mas Jati juga belum balik dari lobi depan," kata Pak Haris dengan nada datar. Namun ada kilat kecemasan di matanya. "Tapi itu suaranya jelas banget Pak, dengar sendiri kan?" Tepat setelah aku menyelesaikan kalimatku, suara jebur-jebur itu berhenti seketika. Hening, benar-benar hening hingga aku bisa mendengar suara nafas Pak Haris yang mulai berat. Pak Haris tidak berkata apa-apa. Dia melangkah perlahan menuju pintu kamar mandi, memutar gagang pintunya yang tidak terkunci, dan menendangnya pelan hingga terbuka lebar. Dia menyorotkan senternya ke seluruh sudut ruangan kecil itu. Aku memberanikan diri mengintip dari balik bahu Pak Haris. Jantungku serasa merosot ke perut. Di dalam sana lantai ubinnya kering kerontang, tidak ada genangan air, tidak ada uap panas. Bahkan bak mandi semen yang ada di sana tampak tenang tanpa riak sedikit pun. Gayung plastiknya berada di atas tepian bak dalam posisi terbalik. "Kering Mbak?" Aku mundur selangkah, bulu kuduku meremang hebat. "Tapi tadi suaranya berisik banget Pak, masa saya budek?" Pak Haris menghela nafas panjang. Dia mematikan senternya dan menyalakan lampu bohlam kuning di kamar mandi yang redup. "Sudah biasa Mbak, di sini memang begitu. Dia cuma mau kenalan sama orang baru. Biasanya kalau sudah dengar begitu, artinya Mbak sudah diterima jadi penghuni sini." "Diterima gimana Pak? Saya nggak mau," seruku hampir menangis. "Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Sudah, kalau Mbak kebelet, mandi saja sekarang. Saya tungguin di depan pintu sini. Jangan dikunci rapat. Kasih celah sedikit saja biar Mbak merasa aman." Akhirnya aku mandi dengan perasaan yang luar biasa tidak nyaman. Setiap kali aku mengguyur tubuhku dengan air, aku selalu merasa ada mata yang memperhatikan dari celah ventilasi di atas. Aku mandi secepat mungkin, bahkan tidak berani memejamkan mata saat membasuh muka. Setelah selesai, aku bertanya lagi pada Pak Haris saat kami berjalan kembali ke area depan. "Pak, sebenarnya siapa sih yang sering mandi itu?" Pak Haris terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara rendah. "Itu si Mbak yang di mes belakang juga sering ada. Dia suka air Mbak. Tapi tenang saja, selama Mbak nggak ganggu tempatnya, dia cuma sekedar lewat atau mandi saja. Yang penting jangan sering melamun di waktu maghrib." Aku terdiam, teringat kamar kaca di mes belakang yang dindingnya transparan. Jika si Mbak itu suka air dan suka mandi, apakah selama ini dia juga ada di dalam mes bersamaku, Dinda dan Sari? Ketakutan kini telah menjadi bayang-bayang yang menyatu dengan kulitku. Memasuki bulan kedua di Radio G, Sari dan Dinda memutuskan untuk lebih sering pulang ke rumah orang tua mereka jika ada kesempatan libur. Malam itu aku benar-benar malang. Jadwal piket membuatku tidak bisa ikut pulang, dan karena hari sudah terlalu larut, aku terpaksa tidur sendirian di mes. Pak Haris mengantarku hanya sampai batas pintu belakang kantor.
Mbak Rara, saya jaga di depan ya. Kalau ada apa-apa lari saja ke lobi. Ini senter cadangan, bawa saja. Katanya sambil menyerahkan lampu senter plastik kecil. Jalan menuju mes yang hanya berjarak 50 meter itu terasa seperti perjalanan menuju liang lahat. Gelap gulita, hanya suara jangkrik yang saling bersautan. Aku berlari sekencang mungkin, masuk ke kamar mes, dan langsung mengunci pintu ganda. Aku menyalakan semua lampu-lampu utama dan lampu belajar di atas loker. Aku butuh cahaya untuk merasa masih berada di dunia manusia. Sekitar pukul 3 pagi aku terbangun. Suasana kamar terasa sangat dingin, jenis dingin yang membuat tulang-tulang terasa ngilu. Dan di sana, suara itu kembali lagi. Suara itu berasal dari kamar mandi mes yang hanya dibatasi dinding kaca buram di samping kasurku. Suara airnya sangat keras, seolah seseorang sedang mengguyurkan air dengan kemarahan. Awalnya aku mencoba berpikiran positif. Mungkin itu Mas Jati, penghuni mes sebelah yang bekerja di bagian teknisi. Namun logikaku kembali berputar. Mas Jati biasanya mandi sebelum berangkat jam 7 pagi, bukan jam 3 pagi saat udara kota K menusuk tulang. Aku menunggu dengan jantung berdebar. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Suara itu tidak berhenti. Seseorang di dalam sana terus-menerus menyiramkan air tanpa henti. Rasa takutku mendadak berubah menjadi kemarahan yang dipicu oleh rasa frustasi. Aku lelah ditakut-takuti. Aku lelah tidak bisa tidur nyenyak. Dengan tangan gemetar aku bangkit dari kasur. Aku mengambil sebuah hanger besi besar sebagai senjata darurat. Mas Jati, Mas, kalau mandi jangan berisik dong. Teriakku, suaraku pecah karena ketakutan. Tidak ada jawaban, suara air tetap berlanjut. Aku melangkah mendekati pintu kamar mandi. Melalui bagian kaca yang buram, aku melihat bayangan hitam berdiri di dalam sana. Bayangan itu tampak bergerak naik turun seperti orang yang sedang menciduk air dari bak. Keluar nggak? Jangan main-main. Tanpa pikir panjang, aku menendang pintu kamar mandi itu dengan sekuat tenaga. Brak! Pintu terbuka lebar, membentur dinding tembok dengan keras. Aku sudah bersiap untuk berteriak atau memukul, namun tanganku membeku di udara. Kamar mandi itu kosong, lampunya menyala redup, menunjukkan lantai ubin yang kering kerontang. Tidak ada satu tetes pun air di lantai, bak mandi semen di pojokan terlihat tenang, airnya jernih tidak beriak. Rasa marahku menguap, digantikan oleh kengerian yang membuat lututku lemas. Aku jatuh terduduk di dekat pintu kamar mandi yang terbuka. Di saat itulah dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara adzan subuh mulai berkumandang dari masjid kampung di balik tembok kantor. Mendengar suara adzan, pertahananku runtuh. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan dan menangis sejadinya. Aku jongkok di lantai yang dingin itu, terisak-isak meratapi nasibku yang harus menanggung beban seberat ini demi sesuap nasi. Kenapa harus aku? Salahku apa? Tiba-tiba pintu kamar mes diketuk dari luar. Dek Rara, kenapa? Itu suara Mas Jati. Aku membuka pintu dengan wajah sembab. Mas Jati berdiri di sana dengan sarung yang dikalungkan di leher. Sepertinya dia baru bangun karena mendengar teriakanku dan bunyi pintu yang terbanting. Mas, di dalam tadi ada suara orang mandi, kenceng banget. Kataku terbata-bata. Mas Jati mengintip ke dalam kamar mandi yang kering itu, lalu menghela nafas panjang. Dia tidak tampak kaget. Dek Rara, di sini itu memang tempatnya. Kamu jangan nantang begitu. Kalau mereka mau mandi, biarkan saja. Yang penting kamu jangan lupa sholat dan ngaji di dalam kamar ini. Jangan biarkan kamar ini kosong dari doa. Mas Jati menatapku dengan iba. Sering-seringlah baca ayat kursi sebelum tidur. Dan satu lagi, Dek, kalau dengar suara itu lagi, jangan sekali-kali ditengok. Cuekin saja. Pagi itu, di bawah sinar fajar yang mulai menyingsing, aku baru menyadari sesuatu. Di dinding kaca kamar mandi yang kering itu ada bekas telapak tangan kecil yang menempel. Samar-samar terlihat karena uap hawa dingin. Telapak tangan yang ukurannya sebesar tangan bayi. Setelah kejadian di subuh itu, aku mulai memahami bahwa penghuni Radio G memiliki banyak wajah. Namun teror yang paling menggoncang jiwaku bukanlah sosok hitam tinggi atau bayi bertaring, melainkan kemampuan mereka untuk menyerupai orang-orang yang aku kenal. Di dunia horor Indonesia kami menyebutnya penyerupa atau palsu. Sore itu suasana kantor cukup sibuk. Aku sedang berada di ruang makan karyawan, menyiapkan segelas kopi sebelum masuk ke bilik siaran untuk shift sore.
Di meja makan, aku melihat Dinda sedang duduk membelakangiku. Dia mengenakan sweater rajut warna krim kesukaannya. Din, kok bengong? Kamu sakit? Aku melangkah mendekat hendak menyentuh pundaknya. Tepat saat tanganku hampir mencapai bahunya, Dinda menoleh sedikit. Tapi ada yang salah, lehernya seolah memanjang dan kulit di wajahnya tampak sangat pucat. Nyaris seperti warna kertas yang direndam air. Matanya tidak berkedip, hanya menatapku dengan sorot yang kosong dan dingin. Dia tidak mengeluarkan suara, tapi bibirnya bergerak-gerak seperti sedang mengunyah sesuatu yang keras. Ra, kamu ngomong sama siapa? Sebuah suara dari arah pintu masuk ruang makan membuatku terjengkang kaget. Aku menoleh dengan cepat. Di ambang pintu, Dinda berdiri dengan tas ransel di pundaknya, mengenakan jaket jeans biru. Loh Din, kamu di situ? Jantungku berpacu 2 kali lebih cepat. Iya, aku baru mau pamit pulang ke rumah. Kamu kenapa pucat banget begitu? Dinda berjalan mendekatiku dengan wajah heran. Aku menoleh kembali ke arah meja makan. Sosok yang memakai sweater krim itu sudah lenyap. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kursinya bahkan tidak bergeser sedikit pun. Hanya ada aroma melati yang mendadak menyeruak, memenuhi ruangan, bercampur dengan bau kabel terbakar yang samar. Tadi ada kamu di sini, Din, pakai sweater krim. Bisikku dengan suara bergetar. Dinda memeluk tanganku erat. Ra, sweater kremmu kan masih di loker mes. Aku nggak pakai itu hari ini. Ya Allah, Ra, ayo kita keluar dari sini sebentar. Kami berlari menuju lobi depan dan bertemu Pak Haris yang sedang merokok di teras. Melihat wajah kami yang seperti habis melihat maut, Pak Haris hanya menghembuskan rasa rokoknya perlahan. Ketemu si Mbak lagi ya? Dia menyerupai Dinda, Pak, persis. Pak Haris mengangguk pelan. Dia emang begitu. Dia suka mengikuti gerak-gerik kalian di sini. Dia nggak jahat, yang sampai melukai fisik, tapi dia suka main. Dia penghuni yang paling sering mandi itu. Anggap saja dia ingin berteman, tapi caranya memang salah. Berteman gimana, Pak? Itu serem banget tahu, Pak. Bantah Dinda sambil hampir menangis. Sering-sering tegur kalau merasa ada yang aneh. Bilang saja, saya di sini cuma kerja, jangan ganggu. Biasanya dia akan menjauh. Saran Pak Haris. Namun ketegangan yang dijanjikan Pak Haris tidak bertahan lama. Malam itu saat aku kembali ke ruang siaran, aku merasa ada seseorang yang berdiri tepat di belakang kursiku saat aku sedang on air. Aku bisa merasakan hembusan nafas dingin di tengkukku dan suara gesekan kain yang halus. Melalui pantulan kaca ruang operator yang gelap, aku melihat sosok perempuan berbaju putih kusam dengan rambut panjang yang menutupi separuh wajahnya. Dia berdiri diam, memperhatikan setiap kata yang kuucapkan ke mikrofon. Aku terus membaca naskah dengan suara gemetar. Air mata mulai menetes di pipiku. Aku tidak berani menoleh. Aku tahu, jika aku menoleh, aku mungkin akan melihat wajah Dinda yang lain atau sesuatu yang jauh lebih buruk. Di frekuensi radio G malam itu, para pendengar mungkin bertanya-tanya, mengapa suara penyiar mereka terdengar seperti orang yang sedang dicekik ketakutan. Kesehatan mentalku mulai berada di titik nadir, tidur tidak lagi nyenyak, dan setiap sudut kantor Radio G terasa seperti mata yang mengawasi. Hingga suatu sore, radio kami mengadakan program spesial, Dialog Alam Gaib. Pak Bram mengundang seorang narasumber bernama Mas Bayu, seorang pria muda yang dikenal sebagai praktisi spiritual dan memiliki kemampuan indigo. Sejak pertama kali melangkah masuk ke lobi, langkah Mas Bayu terhenti. Ia tidak langsung menuju studio, melainkan menatap lama ke arah lorong menuju mes dan ruang pemancar. Matanya yang tajam seolah sedang membedah dimensi lain yang tidak bisa kami lihat. Saat jeda iklan, aku yang bertugas sebagai operator teknik di dalam ruangan merasa gelisah. Mas Bayu tiba-tiba menoleh ke arah kaca studio, menatapku lurus. Setelah mikrofon dimatikan, ia meminta izin pada Pak Bram untuk berbicara denganku. Mbak Rara, sapa Mas Bayu, suaranya berat dan tenang. Kamu itu istimewa, tapi di tempat seperti ini, keistimewaan itu bisa jadi kutukan. Aku mengerutkan kening mencoba mencerna kalimatnya. Maksudnya bagaimana, Mas? Mas Bayu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh rasa iba. Kamu punya energi yang sangat peka, Mbak. Di mata mereka kamu itu seperti lampu yang menyala sangat terang di tengah kegelapan. Itulah kenapa mereka semua ingin mendekat. Mereka suka padamu.
Jantungku mencelos. Suka? Tapi saya takut, Mas. Saya hampir gila karena mereka. Mereka mendekat karena merasa kamu bisa melihat mereka. Mereka ingin diakui keberadaannya. Tapi hati-hati, Mbak. Di bangunan ini ada energi yang tidak murni. Ada sesuatu yang ditanam untuk menarik perhatian, tapi dampaknya justru merusak orang-orang di dalamnya. Kamu harus kuat, perbanyak ibadah, jangan biarkan pikiran kosong meski sedetik pun. Malamnya setelah acara selesai, aku harus menyelesaikan tugas administratif di mes. Kata-kata Mas Bayu terus terngiang. Aku mencoba menguatkan hati dan memutuskan untuk melaksanakan sholat isya di kamar mes. Saat aku sedang bersujud, sebuah angin kencang tiba-tiba menerjang kamar yang tertutup rapat itu. Gorden jendela berkibar hebat seperti dipacu badai. Aku merasakan kehadiran yang sangat kuat di dekat dinding kaca mes yang transparan. Dengan sudut mataku, aku melihat sesosok perempuan berbaju putih lewat di dinding kaca itu. Dia tidak berjalan, melainkan melayang perlahan, menyisir permukaan kaca dengan jemarinya yang pucat. Suara kuku yang beradu dengan kaca terdengar menyayat hati. Aku menangis dalam sujudku, tubuhku menggigil hebat, namun aku teringat pesan Mas Bayu. Aku memaksakan diri untuk tidak membatalkan sholatku. Aku bangkit untuk tasyahud akhir dengan suara yang terbata-bata karena isak tangis. Selesai salam, aku tidak langsung lari. Dengan sisa keberanian yang ada, aku bergumam dengan suara yang bergetar namun tegas ke arah dinding kaca yang kini kosong. Tolong, aku di sini cuma cari uang untuk hidup. Aku gak berniat ganggu kalian. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kita hidup di dunia yang berbeda. Seketika itu juga suhu kamar yang tadinya sedingin es perlahan mulai menghangat. Suara garukan di kaca berhenti. Namun dari balik pintu mes aku mendengar suara tawa kecil seorang bayi. Sangat pelan, seolah sedang mengejek pernyataanku. Aku tahu pengakuan keberadaan mereka yang disarankan Mas Bayu memang membuat mereka tenang sejenak. Tapi itu juga berarti aku telah resmi menjalin komunikasi dengan penghuni Radio G. 1 tahun telah berlalu sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di Radio G. Aku telah menjadi penyiar senior bagi para pendatang baru. Namun ketakutanku tidak pernah benar-benar tumpul. Justru rasa lelah yang kualami semakin menjadi-jadi. Aku merasa jiwaku seperti diperas habis. Akhirnya setelah melewati banyak pertimbangan dan tangisan di tengah malam, aku memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri. Di hari-hari terakhirku, Mbak Sum, karyawan resto yang sejak awal memberiku peringatan, mengajakku duduk di gudang belakang, jauh dari jangkauan telinga Pak Bram atau Pak Haris. Mbak Rara benar mau keluar? Tanya Mbak Sum sambil mengupas bawang. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Iya Mbak, saya udah gak kuat. Mental saya habis di sini. Mbak Sum menghela nafas panjang lalu meletakkan pisaunya. Sebenarnya Mbak Rara itu hebat. Mbak adalah orang yang paling lama bertahan tinggal di kamar kaca itu. Penyiar-penyiar sebelum Mbak paling lama cuma bertahan 3 bulan. Ada yang sampai pingsan di studio, ada yang tiba-tiba linglung. Aku tertegun. Maksud Mbak Sum memang segitu parahnya ya? Mbak Sum mendekat, suaranya kini hanya berupa bisikan yang nyaris tenggelam oleh suara mesin pemancar. Mbak, dengar ya, gangguan di sini itu sebagian memang penghuni lama, tapi sebagian lagi itu kiriman. Radio ini dulu sangat jaya, lalu ada pesaing yang gak suka. Jantungku berdegup kencang. Kiriman, Mbak? Iya, dulu waktu saya baru kerja di sini, saya pernah lihat orang asing masuk ke area belakang pas malam Jumat Kliwon. Bukan maling, karena dia nggak ngambil apa-apa. Tapi besok paginya saya nemu bungkusan kain kafan kecil di bawah pot bunga besar deket meja bundar itu. Isinya bunga 7 rupa yang sudah busuk sama tanah kuburan. Aku teringat sosok hitam tinggi yang sering muncul di dekat meja bundar itu. Apakah itu penjaga yang sengaja dikirim untuk merusak energi di tempat ini? Tanah itu diambil dari kuburan orang yang meninggalnya nggak wajar, Mbak. Tujuannya supaya suasana kantor panas, karyawannya sering berantem, sakit-sakitan, dan pendengarnya males mampir ke frekuensi kita. Itulah kenapa Mbak merasa capek terus. Energi Mbak disedot sama titipan itu. Lanjut Mbak Sum dengan wajah serius. Aku merasa mual seketika. Bayangan tentang bayi bertaring dan penyerupa yang sering mandi kini terasa lebih masuk akal.
Mereka bukan sekedar hantu yang kebetulan lewat, tapi mungkin mereka terjebak atau sengaja diundang melalui ritual hitam tersebut. Terus kenapa Pak Bram diam saja, Mbak? Pak Bram tahu, tapi dia bisa apa? Dia juga cuma pekerja. Yang punya radio ini kan orang besar yang jarang kesini. Pak Haris itu sebenarnya ditugaskan bukan cuma buat jaga maling, tapi buat menjinakkan mereka supaya nggak sampai membunuh orang. Tapi ya itu Mbak Rara yang jadi sasarannya karena Mbak paling peka. Malam itu aku berjalan menuju mes dengan perasaan campur aduk. Aku melihat ke arah sudut-sudut bangunan yang gelap, di bawah pot, di balik pilar, di bawah lantai ubin. Aku membayangkan ada bungkusan-bungkusan syirik yang tertanam di sana, membusuk dan memancarkan energi kematian. Saat aku melewati meja bundar, aku mencium bau anyir yang sangat kuat, seperti bau darah segar yang tumpah ke tanah. Aku mempercepat langkahku. Aku tidak ingin tahu lagi. Aku hanya ingin segera pergi dari tempat yang telah mencemari semangat mudaku ini dengan kegelapan yang tidak seharusnya aku alami. Radio G bukan hanya sebuah stasiun radio. Tempat ini adalah medan perang antara ambisi manusia dan kekuatan hitam yang tertanam di dalamnya. Malam ini adalah malam terakhirku di Radio G. Besok pagi sebuah mobil jemputan akan membawaku kembali ke kota M. Anehnya, setelah mengetahui rahasia tentang kiriman tanah kuburan dari Mbak Sum, ketakutanku berubah menjadi semacam keberanian yang nekat. Aku tidak ingin pergi dengan perasaan kalah. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa mengakhiri misi ini dengan kepala tegak. Di kantor ini ada sebuah ruangan di lantai 2, tepat di atas ruang siaran utama. Karyawan menyebutnya gudang atas. Ruangan itu adalah titik paling angker yang bahkan Pak Haris pun enggan memasukinya jika tidak terpaksa. Katanya itu adalah pusat dari segala energi negatif yang tertanam di bangunan ini. Mbak Rara gila ya, mau tidur di atas? Tanya Pak Haris saat aku meminta kunci ruangan tersebut. Saya cuma mau pamit Pak, biar mereka tahu kalau saya sudah selesai di sini. Pak Haris menyerahkan kunci itu dengan tangan gemetar. Hati-hati Mbak, kalau ada apa-apa teriak saja, saya standby di ruang operator bawah. Aku menaiki tangga kayu yang berderit setiap kali kupijak. Udara di lantai atas terasa sangat berat, seolah oksigen di sini telah digantikan oleh debu dan aura kesedihan yang mendalam. Di pojok ruangan aku menggelar kasur lipat kecil. Aku tidak menyalakan lampu utama, hanya sebuah lilin kecil yang kutaruh di atas kaleng biskuit. Pukul 1 dini hari, suasana sangat sunyi. Namun telingaku menangkap suara-suara aneh dari balik dinding, suara cakar yang menggaruk kayu, suara bisikan ribuan orang yang bicara bersamaan, namun tidak satupun kata yang jelas, hingga suara tangisan perempuan yang sangat pilu. Tiba-tiba lilin di depanku padam tanpa ada angin. Dalam kegelapan total itu, aku merasakan kehadiran yang sangat besar. Hawa panas menyembur ke wajahku, berbau seperti daging busuk yang terbakar. Aku tahu, si hitam tinggi itu ada di depanku. Aku memejamkan mata, merapalkan doa-doa yang selama setahun ini menjadi senjataku. Aku tahu, kalian di sini karena dipaksa. Aku tidak benci kalian, aku pergi besok. Tolong biarkan aku pulang dengan tenang. Seketika suara-suara gaduh itu berhenti. Keheningan yang luar biasa menyergap. Aku tidak merasakan lagi hawa panas itu. Justru aku merasa sangat ngantuk. Kantuk yang alami, bukan karena paksaan. Aku pun tertidur pulas, tidur paling nyenyak yang pernah kurasakan selama setahun bekerja di Radio G. Saat cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah genteng, aku terbangun. Aku terperajat melihat kondisi ruangan. Pintu gudang yang tadi malam kupastikan sudah dikunci rapat dari dalam, kini terbuka lebar. Padahal kunci gemboknya masih menggantung di lubang kunci dalam keadaan terkunci. Namun engselnya seolah-olah dilepaskan dan dipasang kembali oleh kekuatan yang tidak masuk akal. Aku segera membereskan barang-barang. Saat menuruni tangga, aku bertemu Pak Haris di bawah. Beliau menatapku dengan takjub. Mbak Rara, selamat. Selamat Pak. Mereka membiarkan saya pergi, jawabku sambil tersenyum tipis. Saat aku melangkah keluar gerbang besi Radio G untuk terakhir kalinya, aku menoleh ke belakang. Di jendela lantai atas, aku melihat sosok perempuan berbaju putih itu berdiri diam. Dia tidak menyerupai Dinda lagi. Dia tampak seperti perempuan biasa dengan wajah yang sedih. Di sampingnya, bayangan hitam tinggi itu berdiri kaku.
Mereka tidak melambai. Mereka hanya melihatku pergi. Aku masuk ke dalam mobil dengan perasaan lega yang luar biasa. Kotaka dan segala misteri Radio G kini menjadi bagian dari masa laluku. Aku belajar bahwa di balik gemerlapnya dunia penyiaran dan suara-suara ceria di udara, ada sisi gelap yang nyata di Indonesia tentang ambisi, persaingan, dan mereka yang terpinggirkan di dimensi yang berbeda. Aku telah menyelesaikan misiku. Aku pulang dengan selamat, membawa cerita yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.